Shalom saudara-saudaraku yang ada di rumah. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali bisa bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan, menikmati kasih-Nya Tuhan. Mari siapkan hatimu, siapkan seluruh keberadaan hidupmu. Kita akan memuji dan menyembah nama Tuhan. Allah yang kita sembah, Dialah Roh yang luar biasa, yang mengasihi kita. Mari kita berdoa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami membawa roh tubuh jiwa kami masuk dalam hadirat-Mu, memuji dan menyembah-Mu Yesus. Engkau yang memberkati ibadah kami Tuhan. Engkau yang memberkati setiap keluarga yang menyaksikan, dan hanya nama-Mu yang dimuliakan. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Pengorbanan-Mu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam
besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari dengan mengangkat tanganmu. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Engkau luar biasa Tuhan. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Kasih-Mu Tuhan, rencana-Mu luar biasa, karya-Mu Tuhan, Kau yang layak disembah, Kau yang dimuliakan, Yesus. Ajaib kasih-Mu Tuhan, haleluya. Engkau Allah yang mengerti akan semua mau kami. Engkau Yesus luar biasa. Haleluya. Kami bisa berarti Tuhan, itu semua karena pengorbanan-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Kami manusia yang gak layak. Dengan kematian-Mu di kayu salib, Engkau layakkan kami. Kami yang gak punya arti bisa menjadi manusia yang diperhitungkan di dalam dunia, yang diperhitungkan di surga. Semua karena kasih-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu
menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyata Engkaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu Tuhan menyucikan, pulihkan hatiku. Engkaulah segalanya. Yesus, Kau sumber, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Mari angkat suaramu. Karena salib-Mu, Salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Yesus, Salib-Mu ku menang. haleluya. Kau yang berkuasa, Sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup Untuk melakukan mukjizat-Mu. Salib-Mu hidup, aku hidup, karena aku salib-Mu menang. menang. Haleluya. Engkau yang berkuasa, Sanggup untuk melakukan
Ada damai dan sukacita yang kami rasakan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya kami ada di bumi ini. Kami tidak sendiri. Kami ada di bumi ini. Kami punya Roh-Mu Tuhan. Roh-Mu yang besar dan luar biasa yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami percaya Roh-Mu ada di dalam kehidupan kami. Kami bisa hidup. Kami bisa lebih dari pemenang. Karena kami mempunyai Roh-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Yesus, mari kita dimanapun kau berada, sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Apabila ada kanan kirimu, katakan shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kasih Tuhan luar biasa. Minggu demi minggu, bulan demi bulan kita lewati bersama kasih-Nya Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Kami punya kuasa daripada-Mu, karena Roh-Mu yang luar biasa ada dalam hidup kami. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan-Nya yang ajaib memulihkan umat. Roh Kudus membangkitkan umat pilih. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan-Nya yang ajaib memulihkan umat. Roh Kudus tercurah bagi gereja-Nya, membangkitkan umat pilihan. Mari sama-sama katakan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Di dalam nama Yesus, belenggu dosa telah dipatahkan. Angkat suaramu, bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umat-Nya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umat-Nya, nyata kuasa-Nya. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan. Roh Kudus tercurah, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan-Nya yang ajaib memulihkan umat-Nya. Mari katakan Roh Kudus. Membangkitkan umat pilihan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Katakan dengan imanmu, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umat-Nya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umat-Nya, nyata kuasa-Nya. Anggur
sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Anggur baru, anggur baru. Pengurapan Tuhan turun di setiap keluarga di dalam nama Yesus. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Haleluya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa, nyata kuasanya, kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Sama-sama berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Roh yang ada di dalam kita luar biasa. Dia yang buat kita kuat, yang bisa buat kita damai, merasakan sukacita daripada Tuhan. Haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah, ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ini mau kami Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami, Penuhi kami, oh kami rindu Kau selalu dalam hidup.
kasih-Mu. Oh, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali pada pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kita harus berpisah melalui jarak, Bapak Ibu Saudara di rumah, dan saat ini kita beribadah secara online, tetapi saya percaya bahwa Roh Kudus yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, Dia hadir di tempat ini dan Dia juga hadir di rumah Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa agar Bapak Ibu Saudara tetap kuat, tetap semangat, dan tetap sehat di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kita percaya bahwa kita akan mengakhiri pandemi ini dengan kekuatan dari Tuhan dan juga tentunya pemeliharaan Tuhan yang secara ajaib dilimpahkan kepada kita dari hari ke hari. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, minggu lalu kita baru saja merayakan hari Pentakosta, di mana Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus ketika Dia hendak naik ke sorga telah dicurahkan 2000 tahun yang lalu, dan Roh Kudus itu terus dicurahkan di dalam kehidupan orang percaya hingga pada hari ini. Dan kita juga sudah melaksanakan rally doa Pentakosta selama 10 hari, dan saya percaya semua kita akan diberkati oleh Tuhan melalui doa-doa yang sudah kita naikkan dan melalui penyembahan-penyembahan kita. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita terus membuka hati kita untuk pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita, keluarga kita, menjadikan hidup kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pada pagi hari ini saya akan berbicara mengenai karya Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Ada dua karya Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Karya yang pertama, Bapak Ibu Saudara, yang disebut karya soteriologis atau karya keselamatan, di mana Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati manusia, menginsafkan manusia dari dosanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang percaya kepada Yesus, menyadari dosanya, lalu meninggalkan dosa-dosanya dan membuka hatinya, menjadikan Tuhan Yesus menjadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, itu oleh karena Roh Kudus telah bekerja di dalam hatinya. Jadi bila ada seseorang bertobat, itu bukan oleh karena usaha seorang pendeta atau oleh karena usaha seseorang, Bapak Ibu Saudara, karena yang mampu, Bapak Ibu Saudara, menginsafkan manusia dari dosanya, mempertobatkan seseorang, itu hanya Roh Kudus yang dapat mengerjakannya, melakukannya dalam kehidupan kita. Saya ajak kita membuka di dalam Alkitab kita, di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Dan ia di sini adalah Roh Kudus, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi ini adalah karya Roh Kudus yang pertama dalam kehidupan setiap orang di dalam dunia ini, Bapak Ibu Saudara, yaitu menginsafkan kita dari dosa kita. Jadi tidak ada seorang pun di dalam dunia ini dia bisa bertobat dan bisa sadar bahwa dia orang berdosa dan dia akan menerima hukuman, karena kalau terus hidup di dalam dosa, di dalam api neraka. Maka kalau orang itu dapat berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, saya percaya seperti yang firman Allah katakan, itu semata-mata oleh karena pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan orang tersebut. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita adalah sebagai orang-orang yang percaya, yang sudah bertobat, itu oleh karena Roh Kudus telah
menjamah hati kita, dan kita telah mengizinkan Dia bekerja menginsafkan kita dari dosa kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus tidak berhenti di karya yang pertama, yaitu karya keselamatan yang sudah dikerjakan bagi setiap kita. Roh Kudus masih punya karya yang kedua di dalam hidup orang percaya, yang disebut sebagai karya karismatis atau karya kuasa. Saya ajak kita membuka di dalam Alkitab kita, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Saya ajak Bapak Ibu Saudara membuka di dalam Alkitab kita, Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Firman Allah berkata, tetapi kamu, yaitu saudara dan saya, akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kita. Jadi ini adalah karya Roh Kudus yang kedua dalam kehidupan orang percaya, Bapak Ibu Saudara, yang disebut karya karismatis atau karya kuasa, Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh karena itu bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah percaya kepada Yesus, yang hidup sudah lahir baru, Bapak Ibu Saudara, engkau harus mengalami pekerjaan Roh Kudus yang kedua, yaitu karya kuasa yang orang-orang Pentakosta menyebutnya sebagai second blessing atau berkat yang kedua dari Roh Kudus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di hari Pentakosta kita, Bapak Ibu Saudara, merayakan orang-orang percaya di loteng Yerusalem, yaitu 120 murid yang dibaptis oleh Roh Kudus, yang dipenuhi oleh Roh Kudus sebagai karya Roh Kudus yang kedua dalam kehidupan mereka, yang menyanggupkan mereka untuk menjadi saksi Kristus, yang telah menolong mereka untuk menjadi taat kepada firman Tuhan dan setia kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya mengajak setiap kita untuk mengalami karya Roh Kudus yang kedua, yaitu karya karismatis, dengan kita merindukan dipenuhi oleh Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus, sebagaimana seperti Petrus ketika hari Pentakosta, ketika Petrus dipenuhi Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, ada yang berbeda dalam hidupnya sebelum dia menerima karya Roh Kudus yang kedua. Dia begitu berani memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara, sebelumnya kita tahu bagaimana Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, Bapak Ibu Saudara, karena dia tidak memiliki nyali, tidak memiliki keberanian, Bapak Ibu Saudara, untuk mengasihi Tuhan melebihi nyawanya, untuk taat kepada Yesus. Tetapi ketika Petrus dipenuhi Roh Kudus, dalam karya Roh Kudus yang kedua dalam hidupnya, itu karya karismatis, maka Petrus begitu diurapi dan penuh keberanian, Bapak Ibu Saudara, berbicara kepada ribuan orang yang menentang mereka, yang membuli akan peristiwa Pentakosta di loteng Yerusalem. Itu oleh karena Petrus mengalami karya yang kedua dari Roh Kudus, yaitu karya kuasa, karya karismatis. Dan saya percaya sampai hari ini Roh Kudus masih rindu untuk memenuhi setiap orang percaya dengan karya karismatis, dengan karya kuasa. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya adalah bagaimana cara supaya saya menerima baptisan Roh Kudus? Bagaimana supaya saya menerima kepenuhan Roh Kudus, karya Roh Kudus yang kedua, yaitu karya karismatis? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat, yaitu melalui penumpangan tangan. Mari saya mengajak kita membuka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-19. Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat yang ke-6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka
berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Bapak Ibu Saudara, Paulus sampai ke gereja yang ada di Efesus. Ada 12 murid di gereja tersebut. Petrus bertanya kepada mereka, "Sudahkah kamu dipenuhi oleh Roh Kudus?" Mereka semua menjawab, "Kami belum pernah mendengar tentang Roh Kudus. Bagaimana kami dipenuhi oleh Roh Kudus?" Lalu Paulus, Bapak Ibu Saudara, menumpangkan tangan di atas kepala mereka supaya mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh karya Roh Kudus yang kedua, yaitu karya karismatis. Dan ketika mereka ditumpangin tangan, penuhlah mereka dengan Roh Kudus dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jadi cara bagaimana Bapak Ibu Saudara menerima baptisan Roh Kudus adalah melalui penumpangan tangan. Yang kedua, bagaimana cara supaya kita menerima baptisan Roh Kudus adalah dengan menerima langsung dari Tuhan. Saat kita berdoa, saat kita mendengar firman Tuhan, saat kita sedang membaca firman Tuhan. Mari kita buka dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Saya ajak Bapak Ibu Saudara membuka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-45. Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-45. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara, Petrus diundang datang ke rumah Kornelius. Bapak Ibu Saudara, Kornelius bukanlah orang Yahudi. Mereka bagi orang Yahudi bisa disebut adalah orang-orang kafir. Tetapi Tuhan sudah memberikan pesan kepada Petrus melalui sebuah penglihatan, melalui sebuah mimpi untuk Petrus melayani Kornelius. Dan ketika Petrus, Bapak Ibu Saudara, sedang berbicara menyampaikan Injil kepada Kornelius dan semua orang yang ada di rumahnya, maka Bapak Ibu Saudara, firman Allah dengan jelas mengatakan, turunlah Roh Kudus kepada semua orang di rumah itu, dan mereka mulai berbicara di dalam bahasa roh dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, perhatikan, Petrus pada saat itu tidak sedang menumpangkan tangan. Petrus saat itu tidak sedang altar call mengundang mereka untuk maju ke depan dan didoakan, tetapi mereka sedang duduk tenang dan mendengarkan Injil yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Dan ketika mereka membuka hati sementara mereka mendengar firman Tuhan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara kita dapat menerima Roh Kudus adalah dengan menerima langsung dari Tuhan waktu kita sedang berdoa, waktu kita sedang mendengar firman. Ada satu kesaksian bagi kita semua pada saat kita melaksanakan rally doa 10 hari melalui live streaming di Facebook. Ada satu ibu, Bapak Ibu Saudara, mengikuti live streaming ini selama 10 hari. Dan pada hari Minggu yang kemarin, Bapak Ibu Saudara, dia berkata kepada Tuhan, penuhi aku dengan Roh Kudus. Dia begitu rindu pada puncak Pentakosta pada hari Minggu yang kemarin. Ibu ini ketika bangun pagi, dia datang kepada Tuhan dan berdoa. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara apa yang terjadi? Ibu ini bersaksi bahwa Roh Kudus turun ke atasnya. Dia mulai mengalami zaman Roh Kudus. Dan Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang terjadi di dalam hatinya, di dalam tubuhnya, oleh karena Roh Kudus sedang bekerja di dalam hidupnya. Dan dia mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang baru yang dia tidak pernah pelajari dan dia tidak pernah mengerti, dan Roh Kudus mendorong untuk dia mengucapkannya, Bapak Ibu Saudara. Dan merasakan, ibu ini merasakan begitu sangat bersuka cita. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, di rumah kita pada waktu kita berdoa sendiri atau pada waktu kita mendengar firman Tuhan secara online atau live streaming, kita kalau membuka hati,
kita bisa menerima kepenuhan Roh Kudus. Kita bisa dibaptis Roh Kudus di rumah kita pada waktu kita berdoa, pada waktu kita mendengar firman Tuhan dengan hati yang haus dan lapar. Jadi itu adalah cara yang kedua bagaimana seseorang dapat menerima pekerjaan Roh Kudus, yaitu karya yang kedua, karya karismatis. Lalu Bapak Ibu Saudara, apakah hasil dari seseorang yang dibaptis Roh Kudus atau dipenuhi oleh Roh Kudus? Yang pertama, hidup orang tersebut dipimpin oleh Roh. Bapak Ibu Saudara, nanti Bapak Ibu Saudara boleh buka di dalam Galatia 5 ayat 25. Karena sebelum kita mengizinkan Roh Kudus memenuhi kita, maka hidup kita dipimpin oleh ego kita, dipimpin oleh daging kita, oleh hawa nafsu kita. Tetapi ketika kita membuka hati kita dan mengizinkan Roh Kudus memenuhi hidup kita, maka secara otomatis Roh Kudus akan memimpin kita. Bapak Ibu Saudara, sebagaimana rasul-rasul yang sudah dipenuhi Roh Kudus dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengabarkan Injil dari satu kota ke kota lain, dari satu bangsa kepada bangsa-bangsa lain. Bapak Ibu Saudara, itulah yang akan terjadi ketika seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus. Hidupnya akan dipimpin oleh Roh Kudus. Yang berikutnya Saudara, hasil dipenuhi Roh Kudus, kita akan memiliki kekuatan untuk mengalahkan keinginan daging. Bapak Ibu Saudara buka di dalam Galatia 5 ayat 16. Kita tidak akan membacanya di sini. Kita akan diberikan kekuatan mengalahkan keinginan daging. Ada berapa banyak dari antara kita, Bapak Ibu Saudara, mendapati dirinya gagal dan gagal di dalam dosa, terus jatuh di dalam dosa, terus jatuh di dalam pencobaan, kalah dengan keinginan daging. Karena apa? Karena dengan kekuatan manusia kita tidak akan mampu mengalahkan keinginan daging kita. Sebagaimana Petrus, Bapak Ibu Saudara, dia jatuh di dalam menyangkal Yesus. Oleh karena mengapa? Oleh karena kekuatannya tidak bisa mengalahkan keinginan dagingnya. Hanya Roh Kudus yang mampu menolong kita untuk mengalahkan keinginan daging kita. Hasil kita dipenuhi oleh Roh Kudus yang berikutnya, kita menerima kuasa untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara, amanat agung Tuhan Yesus adalah memberitakan Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Ini bukan tugas hanya pendeta, ini bukannya tugas para misionaris dan penginjil. Ini adalah tugas setiap orang-orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita diberikan kuasa, diberikan keberanian untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari saya ajak kita untuk merindukan dipenuhi oleh Roh Kudus, diberikan kuasa oleh Roh Kudus untuk melakukan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaan yang berikutnya, siapakah yang membaptiskan saudara dan saya dengan Roh Kudus? Yang membaptiskan saudara dan saya dengan Roh Kudus adalah Tuhan Yesus. Mari kita buka di dalam Matius 3 ayat yang ke-11. Mari Bapak Ibu Saudara, kita membuka di dalam Matius 3 ayat yang ke-11. Firman Allah berkata, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Jadi Yohanes Pembaptis berkata, "Aku membaptiskan kamu dengan air, tetapi Dia akan datang setelah aku, yaitu Tuhan Yesus, yang akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus." Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa meminta kepada Yesus Sang Pembaptis dengan Roh Kudus untuk memenuhi kita dengan kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, oleh karena mengapa? Oleh karena ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, kita tidak lagi dipimpin oleh daging kita, tetapi kita dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau saudara dipenuhi Roh Kudus, saudara engkau akan mengalami kuasa Allah yang begitu luar biasa, yang memampukan saudara berkata tidak kepada dosa, yang memampukan setiap kita untuk berani memberitakan Injil kepada teman, kepada keluarga, kepada saudara-saudara
saudara kita. Sudah berapa tahun kita menjadi Kristen, Bapak Ibu Saudara? Pertanyaannya, sudah berapa jiwa-jiwa di sekeliling saudara, saudara memberitakan Injil kepada mereka? Mengapa kita tidak memberitakan Injil kepada mereka? Karena mungkin kita takut, mungkin kita khawatir. Tetapi ketika saudara dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, saudara diberikan keberanian untuk memberitakan Injil dan membawa jiwa-jiwa untuk percaya kepada Yesus Kristus. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa hari ini ketika saudara membuka hati untuk Roh Kudus bekerja di dalam hidupmu, maka saudara akan mendapati dirimu, saudara, mengalami jamahan Roh Kudus, mengalami kuasanya. Seperti Yesus berkata, ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air kehidupan yang menyegarkan rohnya, yang menyegarkan imannya, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, pada hari-hari di mana kita masih memperingati hari Pentakosta, mari kita terus membuka hati kita, mari kita terus mengizinkan Roh Kudus untuk melawat kita, menjamah kita, mengubahkan hidup kita, dan menjadikan hidup kita menjadi berkat, menjadi kesaksian yang baik bagi keluarga kita, bagi tetangga kita, bagi teman-teman kita, bagi setiap orang-orang yang kita akan jumpai di dalam sepanjang hidup kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari saya ajak kita semua untuk berdoa pada siang hari ini, karena kita percaya bahwa ketika kita membuka hati dan mengizinkan Roh Kudus bekerja, maka kita akan mengalami kuasanya. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu engkau dipenuhi Roh Kudus, yang rindu saudara mengalami lawatan Roh Kudus. Saudara boleh meletakkan tanganmu pada bagian dadamu. Kita tadi sudah belajar bagaimana seseorang dapat dibaptis atau dipenuhi Roh Kudus, yaitu melalui penumpangan tangan. Saya hari ini tidak bisa menumpangkan tangan di atas kepala saudara, tetapi yang kedua, bagaimana cara seseorang dipenuhi Roh Kudus adalah melalui doa, melalui ketika dia mendengar firman Tuhan dengan membuka hati, maka Roh Kudus bisa turun atas hidupnya dan mengurapi dia. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara boleh meletakkan tanganmu pada bagian dadamu. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap anak-anakmu yang meletakkan tangan pada dada mereka. Mereka hari ini betapa rindu untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus, supaya mereka bisa taat kepada firman Allah dengan tepat dan benar, supaya mereka diberikan kuasa keberanian untuk memberitakan Injil. Bapa, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus Sang Pembaptis dengan Roh Kudus. Penuhi umat-Mu pada saat ini dengan Roh Kudus. Baptiskan mereka dengan Roh Kudus. Biarlah di dalam hidup mereka mengalir aliran air kehidupan. Mari Roh Kudus, Engkau datang dan melawat anak-anak-Mu pada saat ini. Engkau ya Tuhan mengubah hidup mereka. Engkau memberikan kepada mereka kuasa untuk menyampaikan firman Allah, untuk memberitakan Injil, untuk taat kepada firman Allah, untuk mengalahkan dosa, mengalahkan keinginan daging yang seringkali memperhamba kami dengan dosa. Bapa di dalam sorga, hamba-Mu berdoa, mari Tuhan Engkau penuhi umat-Mu dengan Roh Kudus, dengan kuasa karismatis. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami menerima Roh Kudus. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mempersiapkan hati kita. Kita datang dengan merendahkan hati kita untuk kita mengalami jamahan Tuhan, untuk kita mengalami persekutuan melalui penderitaan Kristus, melalui perjamuan kudus pada saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Firman Allah berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengangkat cawan yang berisi anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita bersyukur Bapak Ibu Saudara untuk korban Yesus di atas kayu salib yang mencurahkan darahnya dan menyebabkan tubuhnya mengalami siksaan. Kita bersyukur oleh karena karya Yesus di atas kayu salib menyebabkan setiap kita yang percaya menerima pengampunan dosa, memperoleh hidup yang kekal di sorga. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan Yesus, karena kemurahan hatinya. Seharusnya kita yang tergantung di atas kayu salib oleh karena dosa-dosa kita, tetapi Tuhan Yesus menggantikan kita mati di atas kayu salib, supaya barang siapa yang percaya kepada korban Tuhan Yesus di salib, dia dapat diampuni, diselamatkan, dan memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kemurahan hatimu, untuk pengorbananmu di atas kayu salib, yang olehnya kami diselamatkan, diampuni kami dari semua dosa kami. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari semua kita yang percaya berkata amin. Shalom. Berpegang dan taat kepada firman Tuhan adalah nilai kesetiaan yang harus kita bangun di dalam gereja kita. Bersama saya Lia, kita akan menyaksikan info CWS sepanjang minggu ini. Untuk ibadah online dapat bergabung di channel YouTube GSCA CWS Gatsu dan Facebook GSCA CWS Gatsu yang akan ditayangkan pukul 7 WIB, dan untuk ibadah Joy Kids yang akan ditayangkan pukul 9 WIB. Shalom jemaat CWS yang luar biasa. Kami menginfokan bagi jemaat yang membutuhkan informasi kegiatan gereja, permohonan doa, konseling, dan rema firman setiap hari, dapat menghubungi via WA ke call center CWS Gatsu. Tuhan Yesus memberkati. Berita sukacita. Telah lahir baby Natania Agatha Marpaung, putri dari keluarga Bapak Kevin Marpaung dan Ibu Ariwati Laia, pada hari Sabtu 16 Mei 2020. Ibu dan bayi dalam keadaan sehat. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Persembahan dan perpuluhan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama non-tunai dengan transfer bank melalui rekening BCA, Danamon, dan CMB Niaga. Dapat juga dilakukan dengan nge-scan kode QR yang ada di layar Anda melalui aplikasi Dana, GoMobile, GoPay, OVO, Sakuku, Link Aja, dan Timani. Dengan cara tunai, yaitu memasukkan uang persembahan dan perpuluhan ke dalam amplop persembahan dan perpuluhan yang akan dibawa ke gereja pada minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
PKS sepanjang minggu ini, tiba saatnya kita membawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hatimu ada di bangsa ini. Haleluya. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kita akan berdoa, kita tundukkan kepala. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu, untuk kemurahan-Mu, anugerah-Mu ya Tuhan. Kami rasakan hingga pada saat ini Tuhan Yesus, Engkau mengasihi kami ya Bapa. Bapa yang baik, pagi hari ini Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan sebagai firman-Mu ya Bapa, yang dibawakan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Daniel Yakub. Biarlah Tuhan Yesus, firman-Mu Tuhan menjadi rema dalam hidup kami dan bisa kami perhatikan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, firman-Mu Tuhan menjadi terang bagi jalan kami untuk menerangi hidup kami Tuhan Yesus. Dan kami Tuhan bisa hidup seturut dengan firman-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa ini Tuhan, bangsa Indonesia Bapa, di mana Tuhan pandemi COVID-19 ya Bapa, sampai hari ini Bapa belum ditemukan Tuhan vaksinnya Tuhan Yesus. Ini mewabah seluruh dunia Tuhan, termasuk bangsa kami ini Bapa. Tuhan, biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus memberikan kekuatan Tuhan Yesus buat pemerintahan kami Tuhan, baik yang dari pusat maupun yang di daerah Bapa. Berikan roh hikmat ya Tuhan daripada Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau memberikan kekuatan Tuhan, termasuk buat para medis Tuhan, mereka sebagai garda terdepan ya Bapa. Berikan kesehatan buat mereka ya Tuhan.
Dijauhkan segala sakit penyakit atau apapun yang melemahkan tubuh fisik mereka Tuhan. Bila virus corona Tuhan bisa hilang Tuhan dari bangsa kami Bapa, bahkan dari dunia ini Bapa. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberikan Tuhan Yesus kebaikan Tuhan untuk bangsa kami ini Bapa. Dan kami semua Tuhan Yesus, masyarakat Indonesia Tuhan, dapat mengikuti Tuhan Yesus protokol kesehatan yang dari pemerintah Tuhan, dapat kami jalankan dengan sebaik-baiknya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kota Medan Bapa, di mana kami tinggal ya Tuhan. Berikan keamanan yang kondusif Tuhan. Jauhkan Tuhan dari niat-niat orang jahat Tuhan Yesus, ingin merusak daripada kota Medan kami Tuhan. Kami tolak, kami halau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna untuk kota Medan ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk gembala sidang kami Bapak Pendeta Nail Yakub Tuhan. Berkati rumah tangganya Tuhan, berkati anak dan istrinya Bapa, berkati kesehatannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang Kau taruh dalam hidupnya Bapa, visi misi gereja-Mu Tuhan, dapat dikerjakan Tuhan seturut dengan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan penyampaian kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, doa kami akan Kau jawab Tuhan tepat pada waktunya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Dan tiba saatnya bagi kita untuk menerima doa berkat. Bapak Ibu Saudara, angkatlah kedua tangan kita semua. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua, menjemput setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Mari semua kita yang percaya berkata, amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Memuji